Ya, selamat datang di Jajah Arsip, di mana kita akan menjelajahi cerita-cerita menarik, unik, serem, bikin trauma yang ada di internet. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas cerita menyeramkan mengenai kegiatan kemahasiswaan. Seperti apa ceritanya, langsung aja kita mulai. Sebagai mahasiswa baru, kita pasti menjalani apa yang namanya itu ospek. Dan biasanya di ujung ospek itu akan ada makrab atau malam keakraban. Tujuan makrab ini biasanya adalah untuk mempererat pertemanan atau memperkecil jarak lah antara senior dan juga mahasiswa baru. Nah, cerita kali ini terjadi ketika makrab di suatu universitas di Provinsi Jawa Timur. Pada acara makrab kali ini, panitia itu semuanya full dari mahasiswa yang udah lama. Jelas, masa iya mahasiswa baru jadi panitia? Acara makrab ini ya seperti makrab pada umumnya lah. Panitia sudah menyusun jadwal, menyusun rencana yang sangat padat lah, agar para mahasiswa lama dan juga mahasiswa baru itu saling mempererat hubungannya. Nah, di malam kedua itu bahkan ada acara seperti api unggun, di mana para mahasiswa baru dan panitia akan mempertunjukkan sesuatu. Ada yang berkelompok menyanyi akustik, ada yang stand up komedi, ada yang berdrama, dan yang lain-lainnya. Pokoknya mereka semua seru-seruan di situ. Nah, akhirnya agenda pun selesai dan semua peserta atau mahasiswa baru kembali ke kamarnya masing-masing. Ada yang beristirahat, ada yang bercengkrama, dan ada yang langsung tertidur. Tapi para panitia tidak langsung tidur. Mereka tetap melakukan kegiatan di luar, yaitu evaluasi kegiatan. Nah, acara evaluasi ini berjalan sampai jam setengah 12 malam. Dan setelah itu, para panitia memasuki kamarnya dan tidur. Nah, tapi ada nih 7 orang panitia yang tidak langsung tidur. Mereka bertujuh memutuskan untuk mengobrol sejenak sebelum beristirahat. Nah, ini yang bikin aneh. Ada salah satu dari mereka, kita sebut aja namanya Rizal. Dia mengusulkan hal yang aneh untuk dilakukan malam hari. Dia mengajak 6 orang temannya untuk bermain petak umpet dengan tujuan mengenang lagi kegembiraan di masa kecil. Lalu tanggapan 6 orang yang lain, anehnya mereka semua setuju. Dan mereka pun berpendapat karena mereka ingin kembali mengalami kegembiraan bermain ketika mereka masih kecil dulu. Ya, karena 7-7-nya udah sepakat, akhirnya mereka pun bermain petak umpet. Mereka tidak sabar lah, mukanya gembira, penuh kesenangan karena mereka akan kembali memainkan permainan yang sudah lama tidak mereka mainkan. Pada giliran pertama jaga, semua ronde aman, tidak ada keanehan apapun. Dan orang pertama ditemukan, kita sebut saja namanya Aman. Nah, karena pertama kali ditemukan, Aman ini otomatis akan menjadi orang yang jaga di ronde kedua. Oke, nah disinilah mulai keanehan muncul. Saat Aman menjaga, otomatis dia akan berbalik badan menuju tembok dan mulai berhitung 1-10. Namun, belum selesai Aman berhitung, muncul seorang perempuan. Kita sebut saja namanya Nina. Nina ini berlari ke arah Aman dan menghentikan Aman untuk berhitung. Sampai-sampai Aman kebingungan. Loh, Nin, ini belum sampai 10 loh, kok kamu udah muncul aja? Sabarlah, tunggu dulu aku ngitung sampai selesai. Nah, di sini Nina langsung berbicara pada Aman. Udah Aman, aku aja yang jaga ya, nggak apa-apa, kamu sembunyi aja. Aman di sini sedikit bingung, ini orang kenapa? Kok bagian sembunyi dia malah pengen jaga? Akhirnya Aman pun setuju-setuju aja, dan dia bergantian berjaga dengan Nina. Tapi sebelum bersembunyi, dia berteriak untuk memberitahu teman-teman yang lain. Woi, gantian ya. Yang jaga Nina, bukan saya. Saya ikut bersembunyi bareng kalian. Dan setelah itu, Aman pun bersembunyi. Nina berjaga dan menghitung 1-10. Setelah hitungan selesai, ya seperti biasa dia mencari teman-temannya. Nah, orang yang pertama kali ditemui adalah Rizal. Ya, kita sebut saja namanya Rizal ya. Rizal berhasil ditemukan pertama kali. Lalu yang lainnya berhasil juga ditemukan oleh Nina semuanya. Karena Rizal yang pertama kali ditemukan, otomatis harusnya Rizal yang berjaga. Akhirnya Rizal pun berbalik badan ke arah tembok dan mulai untuk berhitung. Dan teman-teman yang lain mulai mencari tempat persembunyian yang baru. Nah, sama nih kayak sebelumnya. Belum selesai Rizal berhitung, mungkin baru sampai hitungan ke-8, tiba-tiba Nina lagi-lagi berlari ke arah Rizal dan berkata, "Rizal, aku aja yang jaga ya, kamu sembunyi." Rizal di situ bingung. Lah, ngapain? Kan aku yang kalah, harusnya aku yang jaga dong. Udahlah, kamu sembunyi aja ke sana. Nah, dan situ pun Nina masih tetap otot, masih tetap bersikeras bahwa dia pengen jaga dan meminta Rizal untuk bersembunyi. Rizal pun tetap keras juga, dia tetap bingung kenapa ini Nina kok tiba-tiba ngotot pengen berjaga. Nin,
kamu kenapa sih? Kok ngotot banget pengen jaga? Ini kan bagian kamu bersembunyi, bukan kamu yang jaga. Udahlah kamu sembunyi aja gitu. Atau kamu gak enak badan. Kalau kamu gak enak badan, udah duluan aja ke ruangan, istirahatlah gitu. Lalu Nina menjawab, enggak kok, aku gak kenapa-kenapa, gak capek juga, cuma pengen jaga aja. Udahlah kamu aja yang bersembunyi. Di sini Rizal udah mulai bingung lah dengan Nina. Akhirnya dia berteriak pada teman-temannya, woi, kumpul dulu gitu kan. Akhirnya kelima orang lainnya itu menghampiri Rizal dan Nina. Lalu sambil bertanya, kenapa Zal? Woi tadi panggil sih gitu. Ada yang aneh sama Nina, kata Rizal. Dia ngotot pengen jaga, padahal bukan bagian dia yang jaga. Nah mendengar hal itu, Aman yang sebelumnya malam yang sama juga berkata demikian. Ya nih Nin, kamu kenapa sih? Tadi juga waktu aku yang jaga, Nina tiba-tiba lari dan minta tukeran buat jaga sama aku. Nah disitulah anak-anak mulai pada bingung. Rizal pun akhirnya kembali menanyakan pada Nina, Nin, kamu serius ya kenapa-kenapa? Udah deh, kalau enggak kamu udahan aja. Dan Nina masih tetap ngotot. Enggak kok, enggak kenapa-kenapa. Ya udah deh, gini aja. Aku udahan mainnya, tapi aku di sini aja sama kamu ya, Zal. Akhirnya Rizal pun memutuskan, ya udahlah, nggak apa-apa. Nina berhenti bermain, tapi dia tetap bersama Rizal di tempat jaga. Dan permainan pun dilanjutkan. Rizal menghitung 1 sampai 10 dan 5 orang lainnya mencari tempat bersembunyi. Nah, ketika selesai berhitung, Rizal pun berbalik badan. Namun, sebelum dia mencari teman-temannya, dia kembali bertanya pada Nina, Nin, kamu kenapa sih? Kok dari tadi aneh banget? Nah, di sini nih, Nina mengucapkan satu kalimat yang, ini bikin serem. Nina berkata, Zal, sebenarnya yang main petak umpet bareng kita itu bukan 7 orang, Zal, tapi ada 1 lagi. Nah, di situ Rizal kaget. Kan kita main cuma 7 orang gitu loh. Yang lain tuh para panitia, para peserta itu udah tidur semua di kamarnya masing-masing. Emangnya siapa sih orang ke-8 yang kamu bilang itu? Terus Nina bilang gini, enggak Zal, aku dilarang bilang sama dia. Aku dilarang bilang apapun ke orang lain. Dan di situ Rizal kayak tidak menganggap serius lah omongan Nina. Dan akhirnya dia pergi untuk mencari teman-temannya yang lain. Dia ketemu 1 orang, ketemu 2 orang, ketemu 3 orang. Akhirnya mencari orang kelima. Kita panggil aja namanya Amel. Nah, waktu mencari Amel, dia melihat seseorang bersembunyi di balik pohon besar. Nah, tapi yang aneh adalah perempuan yang dilihat oleh Rizal di balik pohon besar itu mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian yang Amel kenakan. Wanita itu mengenakan pakaian kayak baju garis-garis antara merah dan putih. Dan Rizal yakin banget kalau itu bukan baju yang Amel pakai. Akhirnya Rizal pun berusaha mendekat untuk mencari tahu siapa orang itu. Ketika Rizal mendekat, makhluk itu tiba-tiba hilang. Tidak ada siapapun di balik pohon itu. Akhirnya Rizal pun kembali ke tempat berjaga dia. Dan di sana dia menemukan Amel pun ada di sana bersama teman-temannya yang lain. Merasa sudah tidak nyaman, merasa ada yang aneh dan mulai merasa takut, Rizal pun akhirnya mengajak teman-temannya untuk menyudahi permainan petak umpet ini. Ya lagian ngapain malam-malam jam 11:30 malah main petak umpet di luar ruangan. Nah, setelah kembali ke kamarnya, ini nih, Rizal yang masih ketakutan, dia langsung naik ke kasurnya, menarik selimut, menutupi semua tubuh dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, disinilah hal yang lebih menyeramkan terjadi. Ketika berusaha untuk tidur, Rizal mendengar suara seperti shh, shh, seperti sinyal memanggil dirinya. Rizal menjadi penasaran. Dia mencoba membuka selimut yang menutupi kepalanya. Dan suara itu kembali terdengar. Shh, shh, shh. Suara itu berasal dari sebelah kirinya. Dan saat Rizal menengok ke arah kirinya, dia melihat sesosok perempuan mengenakan baju bergaris merah dan putih, tersenyum lebar selebar-lebarnya sampai hampir menyentuh telinganya. Dan perempuan itu mengacungkan jari telunjuknya menutupi mulutnya, seolah-olah mengisyaratkan agar Rizal diam, tidak berteriak atau melakukan apapun itu. Saking ketakutannya, Rizal pun sampai tidak sadarkan diri dan baru bangun di keesokan harinya. Ya, mungkin itu akan jadi malam yang sangat menyeramkan bagi Rizal yang akan terus dia ingat. Tapi mari kita tarik kembali ke cerita Nina yang tetap bersikukuh untuk tetap berjaga, yang menyebutkan bahwa ada orang ke-8 yang ikut permainan petak umpet tersebut. Nina ini akhirnya menceritakan apa yang dia alami beberapa hari setelah makrab ini selesai. Nina bercerita bahwa ketika Aman sedang berjaga dan Nina bersembunyi, tiba-tiba di sampingnya muncul seorang perempuan yang ikut bersembunyi. Dia mengenakan pakaian pola garis-garis merah dan putih. Dia juga mengangkat jari telunjuknya di arah bibir, seolah-olah mengisyaratkan untuk Nina jangan beritahu siapapun.
Dan ya, seperti kita sadari, perempuan yang dilihat Nina ternyata perempuan yang sama dengan yang dilihat Rizal di kamarnya malam itu. Ya, mungkin cukup sampai sini cerita untuk Jajal Arsip episode ini. Mungkin buat kalian para mahasiswa baru yang sedang melakukan makrab, janganlah memunculkan ide-ide aneh, baik itu mahasiswa baru, peserta, maupun untuk panitia. Janganlah kalian mikir aneh-aneh untuk main petak umpet setengah 12 malam, karena takutnya seperti cerita tadi, ada orang tambahan yang ikut bermain bersama kalian. Nah, untuk kalian yang ingin cerita-cerita mengerikan selanjutnya, jangan lupa subscribe channel Upakena agar kita berkembang bersama dan juga kita bisa menyuguhkan konten-konten yang lebih seru ke depannya. Sampai jumpa, ketemu lagi di episode selanjutnya.